keburukannya jauh lebih banyak dibanding kebaikannya. Karena di sana tidak terdapat adanya ancaman, itu para sahabat yang sudah masuk Islam itu masih minum minuman, masih apa? Masih minum minuman, masih mabuk-mabukan. Sehingga pada saat mereka hendak mengerjakan sholat, mereka sholat dalam kondisi mabuk gitu. Nah, dalam kondisi mabuk. Nah, oleh sebab itu turun larangan yang kedua, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu mendekati sholat, artinya jangan mengerjakan sholat dalam kondisi mabuk sampai kalian sadar dengan apa yang kalian baca. Jadi sampai kalian betul-betul sadar dengan apa yang kalian baca. Nah, ini merupakan standar yang paling rendah, ya, untuk melatih kehusyuan di dalam hati, yaitu sadar dengan apa yang sedang kita baca. Ya, misalnya kita takbir, sadar bahwa kita sedang takbir. Ruku, sadar bahwa kita sedang ruku. Baca Fatihah, sadar bahwa kita sedang membaca Fatihah. Karena masalahnya ada orang yang sholat ngelamun, ingat-ingat lagi tahiyat awal. Tahiyat awal aja gitu ya. Kan ada orang begitu, sholat ngelamun, dia sadar-sadar lagi tahiyat apa? Tahiyat awal. Nah, jadi cara sholat seperti ini tidak sah. Karena setiap praktek dari gerakan sholat yang kita lakukan, ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Itu minimal itu ya. Minimal setiap gerakan dan bacaan yang kita ucapkan, ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Nah, kalau memang ini bisa dilatih untuk mengetahui maknanya, ya. Allahu Akbar artinya apa? Fatihah, nah, seluruh rangkaian dalam ayat-ayat Fatihah kita tahu terjemahannya. Ini tentu saja dapat menambah kehuduran dan kehusyuan hati kita pada saat kita mengerjakan sholat. Nah, kemudian wa idamatu nadhari mahalli sujudihi, terus menerus memandang ke tempat sujudnya, ya, terus menerus memandang ke tempat sujud. Dan ini merupakan salah satu kesunahan di dalam sholat. Ya, walaupun memang ngelirik ke kanan ke kiri itu tidak sampai membatalkan sholat. Ya, sekedar ngelirik ke kanan, ngelirik ke kiri itu tidak membatalkan sholat. Bahkan nengok aja nggak batal. Yang membuat orang batal dalam sholat ini memalingkan dada, ya, dari arah kiblat. Nah, mungkin bapak-bapak pernah melihat ada imam yang memimpin sholat pada saat dia salam begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah lihat ini ya? Nah, jadi dadanya ini berpaling dari arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bilang gini ke belakang, ya, miringnya terlalu gitu. Nah, itu batal. Kalau sekedar memalingkan wajah ke kanan atau ke kiri itu nggak batal. Ya, misalnya gini, kita sholat di satu tempat, nah kebetulan wilayahnya sepi, kita parkir motor di situ. Karena khawatir timbang motornya hilang, kita lirik mulu gede ya. Ya, karena khawatir motornya apa? Hilang. Ya, walaupun itu makruh, ya, iltifat, nengok ke kanan ke kiri itu terhukum makruh, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu kalau berpalingnya dada dari arah kiblat. Berpalingnya dada dari arah kiblat. Karena pernah mendapatkan satu pertanyaan, Ustaz, saya pernah ngelihat kebetulan sholatnya persis di belakang imam dan ngelihat benar ketika salam dia badannya terlalu miring, ya. Ini apa yang harus kita lakukan? Wajib kita mufaroqah, karena menganggap bahwa imam telah batal sholatnya sebelum berakhir. Nah, jadi sebelum berakhirnya sholat si imam sudah apa? Batal. Kalau kita ikut batal kita. Nah, makanya kita wajib
mufaraqah, memisah diri dari imam, kemudian salam. Banyak ya, kita lihat orang yang salamnya sampai miring banget gitu ya, sampai memalingkan dada dari arah kiblat. Nah itu jelas membatalkan sholat. Kemudian wadikrun wadu'aun sirran akibaha, berzikir dan berdoa secara sir, akibaha, sesudah melaksanakan sholat. Berzikir dan berdoa dengan cara yang sir. Ini cara yang sir ini hanya dilakukan oleh makmum. Nah, sedangkan imam yang ada niatan untuk mengajarkan makmum berzikir, ini disunahkan untuk membacanya dengan suara yang agak apa? Yang agak keras. Saya pernah dipersoalkan tentang persoalan zikir sesudah sholat oleh sebagian orang yang beda paham dengan kita. Nah dia bilang gini, nggak ada tuh habis sholat pakai zikir-zikir, nggak pakai wirid. Kita bilang, nah siapa bilang setelah sholat nggak ada wirid dan nggak ada zikir? Itu Imam Nawawi Ad-Dimashqi di dalam kitab Al-Adhkar menulis beberapa hadis tentang zikir. Kalau seandainya Nabi membaca zikir dengan suara yang pelan, dan para sahabat pun tentu saja nggak tahu dengan apa yang dibaca oleh Nabi. Ya kan sahabat tahu bacaan Nabi disebabkan karena Nabi membacanya dengan suara yang keras. Ya. Kalau sahabat nggak tahu berarti nggak ada hadisnya, gitu. Ya. Ada hadisnya berarti sahabat tahu dengan apa yang dibaca oleh Nabi. Nah jadi persoalannya ini bukan masalah nggak ada hadisnya, emang dasar ogah mau wirid. Ogah mau zikir, akhirnya dicari berbagai macam alasan ya supaya apa yang menjadi sebuah kebiasaan turun-temurun yang diajarkan oleh guru-guru kita sejak lama ini dihilangkan secara perlahan-lahan. Nah jadi ini merupakan satu alasan yang dibuat-buat, padahal hadisnya cukup banyak. Imam Nawawi ini menyimpan hadis-hadis tentang zikir sesudah sholat di dalam kitab Al-Adhkar. Kalau seandainya nggak ada hadisnya, ya, kalau seandainya Nabi membacanya dengan suara yang pelan, maka otomatis sahabat nggak ada yang tahu apa yang dibaca Nabi. Ya, misalnya nih, habis sholat, imam zikirnya pelan gitu dalam hati. Nah, kira-kira makmum tahu nggak apa yang dibaca? Dia nggak tahu. Ya kalau nggak tahu berarti nggak ada hadisnya kan? Nah, tapi kenapa ada hadisnya? Nah, ini menunjukkan bahwa zikir yang dibaca oleh Nabi dibaca dengan suara yang keras. Nah, sehingga para sahabat mengetahuinya. Nah, ini sunnah berzikir dan membaca doa secara sir bagi makmum akibat sholat, sesudah mengerjakan sholat. Tapi sunnah bagi imam yang memimpin zikir supaya diikuti oleh makmum, ini membacanya dengan suara yang agak keras. Nah, kemudian wanu dibatawajjuhun linahwi jidarin, dan disunnahkan pada saat kita mengerjakan sholat untuk menghadap ke semacam tembok. Ya. Jadi memang kalau kita sholat di satu tempat yang ada sepi, ya itu yang bagus kita mencari tempat di depan. Nah, biar pandangan mata kita jangan kemana-mana gitu. Jadi memang sunnah itu kalau kita sendiri atau tempatnya sepi itu mencari posisi di depan. Jangan di belakang. Kalau di belakang kan ada orang lewat, ntar marbot pindahin ini, pindahin itu dan sebagainya. Jadi banyak yang dilihat. Jadi sebaiknya sholat di posisi yang terdepan, biar kita jangan banyak melihat macam-macam yang ada di dalam tempat sholat. Fa'asa madruzatin, kalau memang tidak ada tembok yang menghalangi pandangan kita saat kita mengerjakan sholat dan kita berada di tempat yang terbuka, ya, dan untuk menjaga jangan sampai ada orang melintas lewat di tempat kita sedang sholat, itu disunnahkan untuk menancapkan kayu, ya, aso itu artinya tongkat, ya. Jadi pada saat kita sholat
takut nanti orang pada lewat yang mondar-mandir di depan kita disebabkan mereka nggak tahu bahwa kita sedang sholat. Itu sunnah untuk menancapkan tongkat sebagai tanda, ya sebagai tanda. Atau kalau tempat yang umum dan tidak ada tongkat yang harus kita